Shalom, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya dipercaya untuk mempresentasikan tugas makalah saya yang diberikan Bapak dosen kepada saya dengan judul Masa yang Hilang dari Yesus. Kisah ini menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus di usia 12 hingga 30 tahun yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dosen, Bapak junior yang sudah mempercayakan kepada saya untuk mempresentasikan hasil makalah lewat video ini, dan untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dari makalah yang sudah saya kirim. Baik, saya akan mempresentasikan video presentasi ini oleh saya sendiri, A. Andri Suseno, mahasiswa dari STT HAMI Jakarta. Di dalam pendahuluan, Yesus Kristus merupakan sentralitas dalam kekristenan sebagaimana yang dinyatakan oleh Michael Eaton. Kekristenan adalah Kristus. Iman Kristen bukan hanya sebuah buku, bukan sebuah filosofi, bukan sebuah pengalaman, dan juga bukan sebuah program tindakan. Iman Kristen terutama dan pertama-tama adalah tentang seorang pribadi, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, Anak Allah. Karena Kristus termasuk tokoh sejarah yang penting pada zamannya, maka wajarlah bila banyak orang menduga bahwa ia mendapat cukup banyak perhatian dari para penulis dan sejarawan yang hidup sesaman dengannya atau hidup sesaman dengan Kristus. Setidaknya mereka menduga pasti ada cukup banyak literatur yang memuat tentang kisah kehidupan Yesus. Dan di dalam kitab-kitab Injil secara khusus menarasikan seluruh kehidupan Yesus, mulai dari kisah kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan juga kenaikannya ke surga. Sedangkan kisah para rasul dan surat-surat lainnya mengisahkan tentang para pengikut Kristus yang meneruskan hidup dan ajaran Yesus. Keempat kitab Injil ini memang saling melengkapi dan terintegrasi dalam menceritakan kisah kehidupan Yesus. Namun harus diakui bahwa kisah-kisah kehidupan Kristus itu kurang lengkap. Hal ini terlihat dalam kenyataan bahwa tidak satupun penulis kitab Injil mendeskripsikan keadaan atau menggambarkan bentuk fisik jasmania Yesus, dan sebagian besar masa 30 tahun dalam hidupnya berlalu tanpa catatan. Tidak tercatatnya sebagian besar kehidupan Yesus ini disebut dengan istilah the silent period atau masa senyap, atau dikenal juga dengan istilah the lost years of Jesus atau tahun-tahun kehilangan Yesus. Dan yang dimaksud dengan the lost years of Jesus adalah kisah hidup Yesus yang tidak tercatat dalam Injil pada saat Yesus berusia 12-30 tahun. Namun ada dua periode di mana kisah hidup Yesus menjadi sebuah misteri karena tidak tercatat di dalam Alkitab, yaitu periode ketika Yesus berusia 9 hari sampai 12 tahun sebelum kemunculannya di Bait Allah, dan periode berikutnya di usia 12 tahun setelah kemunculan di Bait Allah sampai dengan usia 30 saat memulai pelayanannya. Ada 4 momentum khusus tentang pencatatan usia Kristus yang disebutkan di dalam kitab-kitab Injil yang dapat kita temukan, yaitu yang pertama saat kelahirannya di Bethlehem, terdapat di dalam Matius 2 ayat 1 dan juga Lukas 2 ayat 7. Kemudian ketika ia disunat dan diserahkan di Bait Allah pada usia 8 hari, terdapat di Lukas 2 ayat 21 hingga 40. Juga ketika ia beserta orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah di sana dan berdialog dengan orang-orang Yahudi di Bait Allah pada usia 12 tahun. Ini terdapat di dalam Lukas 2 ayat 42 sampai 46. Dan yang keempat, ketika ia tampil di depan umum dalam pelayanan pada usia 30 tahun hingga saat kenaikannya ke surga, terdapat dalam Lukas 3 ayat 23 dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Sebagai akibat dari tidak tercatatnya sebagian besar kehidupan Yesus, maka selama berabad-abad setelah kisah Kristus dan rasul-rasulnya, muncullah berbagai kisah dan teori yang berusaha mengisi kekosongan tersebut melalui tulisan-tulisan yang kita kenal sebagai tulisan apokrifa dan
pseudografa. Apa itu apokrifa? Apokrifa itu adalah kitab yang narasinya mengandung campuran antara legenda dan sejarah serta fakta dan khayalan yang janggal. Karena itu kebenarannya diragukan. Juga kitab apokrifa sering kali disebut dengan sebutan pseudografa, yang dalam bahasa Yunani berarti literatur yang dengan nama samaran, yaitu tulisan yang memasukkan nama penulis atau hasil karya aslinya. Kemudian penjelasan penting mengenai the lost years of Jesus tidak dilepaskan dari kebudayaan Yahudi pada saat itu yang merupakan latar belakang kehidupan Yesus. Sherwood Lingenfelter dan Marvin K. Myers mengatakan, mari kita alihkan pikiran satu langkah lebih jauh bahwa Yesus bukan hanya manusia umum saja, tetapi ia juga 100% orang Yahudi. Yesus sendiri adalah orang Yahudi yang lahir dalam sebuah keluarga Yahudi. Ini terdapat di dalam kitab Matius 1 ayat 16. Dan disunat sama seperti bocah-bocah Yahudi lainnya. Di dalam Lukas 2 ayat 21. Sebagai seorang anak ia dibawa ke Yerusalem untuk mengikuti upacara perayaan Paskah. Lukas 2 ayat 41. Dan sepanjang hidupnya ia menjalankan adat kebiasaan bangsa Yahudi serta hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Karena itu dengan memahami kebudayaan Yahudi yang menjadi latar belakang kehidupan Yesus, maka kita akan mendapat sekilas informasi mengenai kehidupan Yesus dan apa yang ia lakukan selama 30 tahun sebelum pelayanannya. Ketaatan Kristus kepada hukum Taurat bukan hanya ditunjukkannya melalui rasa hormat dan tunduk terhadap orang tua saja, namun Yesus juga sangat disiplin dan tekun dalam mempelajari ilmu pengetahuan, khususnya menyelidiki hukum Taurat dengan sistem belajar yang teratur dan maksimal. Di dalam Lukas juga menjelaskan bahwa secara alami atau sebagai manusia, Yesus semakin bertambah besar dan berkembang hikmatnya, terdapat di dalam Lukas 2 ayat 52. Kesungguhan Kristus dalam aktivitas belajar dinyatakan melalui frasa proekopten ente sophia, artinya bertumbuh di dalam hikmat pengetahuan formal. Dengan berpedoman pada kenyataan bahwa orang tua Yesus sangat berpegang teguh pada hukum Taurat dan kebudayaan Yahudi, maka ini dapat dijadikan petunjuk bagi kita untuk mendapatkan penjelasan di mana Yesus pada periode 1 sampai 11 tahun dan periode 13 sampai 29 tahun tersebut. Pada usia 12 tahun ini adalah masa persiapan Yesus untuk menjadi anggota penuh asosiasi sinagog Yahudi. Anggota penuh asosiasi sinagog Yahudi harus berusia 13 tahun. Catatan pinggir The Learning Bible Contemporary English Version menjelaskan di dalam Lukas 2 ayat 42 tersebut demikian. Pada umur 12 tahun, anak laki-laki Yahudi mulai dipersiapkan untuk berperan penuh dalam jemaat. Maksudnya yaitu sinagog pada umur 13 tahun nanti. Sebagai anak, Yesus pastilah menempuh semua proses pendidikan Yahudi tersebut. Ia menempuh pendidikan seperti halnya anak-anak Yahudi lainnya. Kesimpulan ini juga diteguhkan oleh Franz L. Arrington yang mengatakan aspek terpenting dalam pendidikan Yesus adalah belajar perjanjian lama atau hukum Taurat. Menurut tradisi Yahudi, seseorang dianggap dewasa matang cukup umur untuk mengajar adalah saat berusia 30 tahun. Dan inilah usia di mana seseorang mulai dapat diakui sebagai guru atau rabi oleh lingkungan masyarakat Yahudi. Yesus yang lahir dan besar dalam budaya tersebut mengetahui hal itu dengan pasti. Itulah mengapa ia mulai muncul dan mengajar ketika berusia 30 tahun. Dan ini terdapat di dalam Lukas 3 ayat 23. Sedikit tambahan tentang pendidikan. Anak laki-laki Yahudi yang berusia 13 tahun wajib menjadi anggota penuh asosiasi sinagog, dan pada usia 20 tahun seseorang harus memasuki sekolah khusus Yahudi atau Beit Midrash untuk melakukan studi Midrash, yaitu penelitian, penyelidikan, dan penafsiran teks atau dokumen tertentu, yaitu menunjuk pada sistem eksegesis rabbinik terhadap teks literatur Yahudi. Pada usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum dan khalayak ramai. Di sini juga terlihat bahwa Yesus telah menerima perkembangan dan pertumbuhan jasmani, rohani, dan hikmat secara alami sebagai manusia sejati.
Karena itu Kristus telah mencapai strata kehidupan sosial yang tinggi sehingga ia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di sini kita jelas bahwa di dalam masa-masa Yesus yang hilang di usia 12 hingga 30 tahun itu bukan hilang kemana atau mengembara kemana, tetapi Tuhan Yesus belajar mempersiapkan diri di dalam usia 12 hingga 30 tahun, dan Yesus pun tinggal bersama orang tuanya, berkehidupan seperti layaknya manusia pada umumnya. Sebagai masyarakat Yahudi, Tuhan Yesus juga membantu orang tua, menjadi tukang kayu, dan juga belajar dan menghormati orang tua. Sekilas yang dapat saya sampaikan melalui presentasi, dan selebihnya bisa dilihat di makalah saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.